di dalam kepemimpinan yang dibentangkan oleh Al-Quranul Karim sungguh luar biasa gitu ya. Berbagai kemungkinan umat Islam berjuang dalam keadaan bagaimanapun, namun tetap memantapkan hati kita dalam tujuan ketakwaan. Jadi secara pribadi kita memantapkan dalam perjuangan kita ketakwaan, ya, supaya kita menjadi orang yang takwa, mencapai takwa yang semakin tinggi. Namun di dalam perjuangan kita tidak terlepas, ya. Kita ngulangi dulu, ya. Kemarin kita sudah membicarakan, kebetulan ini di dalam surah As-Sajdah, ya, surah Sajdah 24 yang selalu malam hari Jumat pagi subuh kita selalu mendengar, mungkin membaca, ya, dalam sholat. Ini suatu indikasi, ya, bahwa ini persoalan mendasar sekali, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immah. Kami akan jadikan pemimpin-pemimpin di antara mereka, gitu ya. Yahduna bi amrina, akan memberi petunjuk atas perintah kami. Artinya apa yang keluar dari kata-kata pemimpin-pemimpin itu sudah pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Terkandung implisit. Sebab pemimpin-pemimpin yang akan muncul itu adalah pemimpin-pemimpin wakan biayatina yuqinu, terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran mereka yakin dan sabar, ya. Jadi kalau terjadi kepemimpinan seperti itu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Satu, di dalam ayat sekitar ini supaya Al-Quran betul-betul dipahami, ya. Al-Quran itu betul-betul dipahami secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, ya. Kedua, jaga hati untuk melaksanakan atau menghadapi perselisihan, ya, yang sudah saya jelaskan dalam manajemen qalbu, gitu ya. Karena urusan perselisihan itu akan kita selesaikan di akhirat nanti, gitu ya. Itu yang penting sekali, ya. Nah, kemudian insya Allah Tuhan selanjutnya akan menguatkan pemimpin-pemimpin seperti itu, yaitu di dalam surah Al-Hajj, ayat 41 dikuatkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum, yaitu orang-orang yang dikuatkan kedudukannya fil ardi, di dunia ini, ya. Jadi kepemimpinan akan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Aqamus shalah wa atuz zakah, itu lambang saja, ya, melaksanakan sholat, zakat, lambang daripada menguatkan syariat, ya.
Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. Itu kalau ayat seperti itu singkat, padat dan tegas. Walillahi 'aqibatul umur, segala urusanlah kembali kepada Allah SWT. Artinya kalau pemimpin-pemimpin itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Nih, saya sudah sampaikan bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu ada 4 tingkat. Ya. 4 tingkat. Jadi kewajiban amar ma'ruf dan anil munkar itu sebenarnya kewajiban kita pribadi-pribadi. Ya. Pada tingkat awal itu tingkat kewajiban kita pribadi-pribadi. Ya. Sejauh yang bisa kita lakukan secara pribadi-pribadi. Itu di dalam surah, kita pahami dalam surah Luqman, ya, ayat 18 atau 19, ya, sekitar itu. Kemudian amar ma'ruf anil munkar dilakukan oleh kelompok masyarakat, ya, ini berkelompok masyarakat, ya, bersama-sama, ya, bersama-sama. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar itu di dalam surah Al-Imran, kalau tidak salah 104, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar pada tingkat organisasi, ya, organisasi itu pada surah At-Taubah ayat 71. Nah, jadi 4 tingkat. Ya. Jadi nanti kalau muncul pemimpin-pemimpin itu dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka diiringi oleh masyarakat, pribadi-pribadi, ya, dan organisasi-organisasi. Jadi merupakan tatanan yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yang seharusnya, ya, tidak dipisah antara amar ma'ruf dengan nahi munkar, nggak ada dipisah, ya. Ada yang sering kita dengar, itu ulama itu lebih kepada amar ma'ruf, ulama itu lebih kepada nahi munkar. Tidak, ya, satu kesatuan. Cuman mungkin di dalam melaksanakan itu mungkin satu sisi menitik beratkan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf karena kondisi, ya, kondisi. Pada satu saat menguatkan nahi munkar. Seperti kita 10 itu jumlah dari angka berapa? Nah, itu. Ada yang mengatakan 2 tambah 8 10, ada yang mengatakan 3 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, gitu. Itu perimbangan gitu. Nah, apabila, ya, kegiatan amar ma'ruf nahi munkar itu akan bergerak, maka akan menuju, ya, di dalam surah Al-Imran, menuju masyarakat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang
dilahirkan untuk manusia. Allah sendiri mengatakan, kamu orang Islam itu adalah umat terbaik. Ya, gitu. Karena kamu menyuruh berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kita dianggap umat terbaik karena melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau itu bergerak ya menuju amar ma'ruf nahi munkar, maka gerakan itu harus didukung masyarakat, perorangan, organisasi, dan pemerintah untuk menuju umat terbaik. Tentu tidak saja seperti negara kita Indonesia, tidak saja satu negara, tetapi merupakan suatu kawasan. Ya. Nah itu gambaran yang akan mungkin muncul yang akan datang. Maka satu yang harus kita persiapkan, pemahaman Al-Quran secara komprehensif dan benar, yang penting dilakukan. Ya. Kedua, melakukan kegiatan yang mungkin berselisih satu sama lain dengan manajemen kolbu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya. Ketiga, kita mari ikut serta di dalam amar ma'ruf nahi munkar sebisa-bisa kita, sesuai dengan kemampuan kita diri pribadi, kemampuan masyarakat, kemampuan organisasi besar, dan kesediaan daripada pemimpin-pemimpin nasional kita. Saya kira itu saja yang kita akan selesaikan. Nanti masih sedikit lagi kita menceritakan kemungkinan munculnya khalifah, ya, ayat-ayat yang menggambarkan munculnya khalifah gitu, dan pemimpin-pemimpin lain. Nah, setelah itu selesai, maka kita sedikit menggambarkan cara memilih. Memang Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan 4, orangnya Siddiq, Fatona, Tabligh, dan Amanah. Ya itu ya. Sebenarnya apa yang kalau kita membicarakan itu secara sendiri-sendiri nggak cukup, ya. Itu harus diuraikan di dalam ayat-ayat. Jadi hadis itu biasanya Nabi itu membaca beberapa ayat, ya. Dari situ dia sarikan supaya umatnya mudah, ya, supaya umatnya mudah memahaminya. Tapi tidak akan bisa, ya, hanya pemahaman sebatas hadis saja. Harus dibahas berdasarkan ayat-ayat Quran. Karena ayat-ayat Quran itu kelihatan, dinamikanya itu kelihatan. Ya. Kalau hadis, Rasulullah itu menghimpun, ya, menyederhanakan sehingga mudah orang paham. Oh itu maksudnya. Nah, dinamika dari bagaimana lanjutannya Al-Quran. Dari puluhan ayat Al-Quran itulah kelihatan dinamikanya. Sebagai contoh, saya sudah berikan bagaimana kita melihat orang yang cerdas, ya. Bagaimana kita melihat orang yang cerdas, di mana kecerdasan itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Nah, berarti aspek daripada sidik. Nah, maka kita lihat ayat-ayatnya itu. 1, berdasarkan surah Al-Isra 53. Ini yang paling mendasar, ya. Supaya membangun kecerdasan itu dari sisi bahasa, dari bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan hamba-hambaku, ya. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Bicaralah dengan lebih baik. Ya. Nah, mengukur lebih baik ini sulit karena ukuran-ukuran manusia bermacam-macam. Maka Rasulullah SAW memberikan resep supaya dia berpikir dulu, tabayun dulu. Bahasa Arabnya tabayun, tapi maksudnya berpikir dulu sebelum bicara. Maka kalau kita membangun sering berbicara, selalu berpikir, maka pikiran itu akan menggumpal menjadi ilmu, ya, atau ilmu akan mengarahkan kita bicara. Nah, itu tahap 1, ya. Kedua, surah An-Nisa 114, ya. Tidak ada kebaikan, ya, bagi siapapun yang bicara secara diam-diam, kira-kira begitu, ya, kecuali menyuruh kepada sedekah. Artinya berbuat baik, ya, berbuat baik dengan hati. Ya, sedekah itu dengan hati. Kemudian yang ma'ruf, kemudian mencegah atau mendamaikan orang yang berselisih. Nah, di dalam surah terbayang itu, kalau seseorang yang selalu bicaranya berpikir, maka setiap pembicaraan yang keluar dari mulutnya itu tentu tidak sembarangan. Nah, itu kan, maka muncul ide, gagasan yang baik, ya, untuk kepentingan masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersedekah. Artinya melakukan kebaikan itu dengan hati, ya. Kemudian mengajak kebaikan, kebajikan, pemikiran-pemikiran ke depan yang baik, menghindari perpecahan. Sebetulnya perpecahan bisa muncul karena kemiskinan, karena perbedaan harta yang dimiliki, perbedaan aset yang dimiliki, ya kan, perbedaan pendidikan dan sebagainya. Nah, itu keluar, akan muncul dari mulutnya itu ide-ide gagasan yang baik menurut ayat An-Nisa 114. Kemudian lebih lanjut lagi dalam surah Al-Hajj 24, wa hudu ila thayyibil minal qaul, akan kami beri petunjuk kepada perkataan-perkataan yang baik. Muncul perkataan-perkataan walaupun singkat berupa hashtag, katakanlah, yang menggerakkan masyarakat. Dan wahudu ila siratul hamid, akan diberi petunjuk pada jalan yang mulia, yang terpuji. Itu gambaran Al-Quran. Maka kita harus bisa dapat menilai kemampuan seorang pemimpin bicara. Lebih tinggi lagi di dalam surah Maryam ayat 50, wa wahabna mir rahmati, akan kami anugerahkan sebagian dari rahmat kami. Artinya bisa dia menjadi orang yang pandai, orang yang selalu diikuti nasihat-nasihatnya, mungkin bisa jadi ulama yang tersohor, bisa jadi calon pemimpin yang dilanjutkan lagi. Waja'alna lahum
lisanan sidikin aliyah, dan akan kami jadikan lisannya, perkataannya mengandung ilmu yang tinggi. Dari situ kita bisa melihat, oh itu menurut ayat Quran. Itu satu sisi. Nanti bagaimana dia kemampuan bermusyawarah. Ya, bermusyawarah itu dalam rangka amanat, melaksanakan amanat sebenarnya. Nah, itulah contoh bagaimana kita menerapkan hadis kemudian dibarengi dengan Al-Quran. Bedanya hadis dengan Al-Quran, biasanya hadis itu merupakan summary. Ya, maka melihat ayat-ayat Al-Quran, maka terlihat dinamikanya, pergerakannya. Ya, saya kira itulah kita selesai. Ya, mari kita lanjutkan besok mengenai contoh-contoh kemungkinan khalifah mungkin muncul. Ya, kemudian setelah itu kita akan menghadapi bulan puasa. Karena bulan puasa itu saya baca sungguh-sungguh dari 6.236 ayat, hanya mengenai puasa itu hanya 5 ayat. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 87. Itu 5 ayat itu. Sedangkan 5 ayat itu kita lakukan, kita pedomani selama bertahun-tahun. Ya, jadi terlihat apa istilahnya tuh, ibarat ini cangkingan, ya, untuk mengangkat. Maka 5 ayat inilah yang mengangkat. Mari kita bahas nanti supaya kita paham, sehingga kebiasaan kita ritual setiap tahun puasa akan menuju sesuatu yang pemahaman yang lebih baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.